Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan kita bisa bangun dalam keadaan sehat, dan pagi ini kita melanjutkan kitab Ulangan 25 ayat 1-19. Ulangan 25. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depan dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya, saudara suaminya. Haruslah mengampuni dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban bahwa perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu harus sudah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menanggap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk demikian dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Amin. Terima kasih. Mari kita melanjutkan pengajaran Musa, uraian-uraian Musa tentang ketetapan-ketetapan, aturan-aturan Tuhan dalam kehidupan umat Allah. Uraian-uraian bagaimana secara praktis umat Allah harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah, bagaimana mereka harus menyelesaikan dan menjawab beberapa persoalan-persoalan yang
bisa timbul di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, lanjutan dari pasal 24 kemarin, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Musa menguraikan beberapa hal-hal penting, bagaimana mereka menyelesaikan beberapa persoalan dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, di situ tentang perselisihan. Ya, apabila terjadi perselisihan, bagaimana umat Tuhan menyelesaikannya? Dikatakan di ayat 1, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukul dia di depannya dengan sejumlah deras timpal dengan kesalahannya. Jumlah pukulannya ditetapkan yaitu 40 kali, tidak boleh lebih. Alasannya supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Ini terjadi ketika ada perselisihan, sudah ada institusi resmi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan itu, yaitu pengadilan. Dan juga sudah ada pejabat yang ditetapkan, yaitu seorang hakim. Ketika sudah diputuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan yang salah itu layak untuk menerima hukuman, maka memang ditentukan bentuk hukumannya seperti apa. Kalau di sini dikatakan bentuk hukumannya adalah dengan cara dipukul, ya. Dan hukumannya itu dengan jelas dikatakan 40 kali, tidak boleh lebih. Nah, ini menunjukkan betapa di dalam relasi antar umat Allah, kalau terjadi perselisihan, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh menyelesaikan dengan caranya sendiri. Sudah ditentukan oleh Tuhan dan Musa sudah menguraikan kembali bagaimana perselisihan itu harus diselesaikan. Tuhan sungguh adil, Tuhan juga penuh kasih. Adil yang hukum ya, yang dihukum yang bersalah. Ya, kasih ya, bentuk hukumannya pun dibatasi, tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh dengan sewenang-wenang. Tuhan adil dan Tuhan kasih dalam setiap penyelesaian perselisihan, dan itu sudah diuraikan Musa. Di bagian yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai 10, kita lihat bersama-sama. Oh ya, sebelum ayat yang ke-5 sampai 10 itu juga di ayat yang keempat, di tengah-tengah uraian tentang bagaimana menyelesaikan persoalan. Di ayat yang keempat juga ada sisipan satu perintah Tuhan kepada umat Israel, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, mungkin kita berpikir gitu ya, sampai hal yang sekecil-kecilnya pun Tuhan mengatur, Tuhan menguraikan, Tuhan menetapkan ya, termasuk bagaimana sikap orang-orang Israel terkait dengan lembu ya. Lembu itu kan hewan peliharaan umat Tuhan yang juga dipakai oleh orang-orang Israel untuk bekerja gitu. Terkait dengan lembu pun orang Israel juga tidak boleh melakukan sewenang-wenang, melakukan semaunya sendiri. Ketika lembu itu sedang mengirik, ya tidak boleh diberangus mulutnya gitu. Artinya bahwa binatang pun perlu mendapat satu perhatian kasih dari umat Israel, tidak boleh sewenang-wenang. Ya, ayat ini dipakai oleh Paulus di dalam kitab Timotius ketika Timotius mendapatkan nasihat ya terkait dengan hamba-hamba Tuhan, memperlakukan hamba-hamba Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu dikatakan juga ketika melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ya jangan memberangus mereka seperti memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Hamba-hamba Tuhan juga harus diperlakukan dengan baik, dengan hormat. Ya, kalau binatang saja diperlakukan dengan hormat, apalagi manusia, terlebih hamba-hamba Tuhan yang melayani, mereka juga berhak mendapatkan perhatian, kasih, bahkan hak untuk mendapat berkat dari setiap pelayanan yang sudah dikerjakannya. Ya, di bagian berikutnya ayat yang ke-5 sampai 10, Musa menguraikan tentang ketetapan Tuhan terkait dengan perkawinan ipar, perkawinan levirat. Ya, perkawinan levirat dari kata levir itu artinya ipar dalam bahasa Ibrani. Nah, Musa sudah mengatur dengan sangat detail terkait dengan perkawinan ipar. Nah, apabila dikatakan orang-orang bersaudara tinggal bersama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Kalau seorang perempuan menjadi janda, perempuan itu bisa menikah lagi, tetapi dengan catatan pernikahannya adalah pernikahan dengan saudara laki-laki dari pihak keluarga laki-laki.
disebut dengan istilah perkawinan ipar. Nah, kaum pria di Israel punya kewajibannya adalah melakukan perkawinan ipar, yaitu menikahi saudara iparnya, ya, yang perempuan yang jadi janda yang ditinggalkan mati suaminya. Tujuannya apa pernikahan ipar itu? Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang-orang Israel. Inilah tujuan pernikahan ipar, membangun sebuah keturunan supaya keturunan itu tidak terputus. Kalau dia tidak punya anak laki-laki, maka perempuan itu akan dinikahi saudara laki-lakinya, saudara iparnya. Nanti kalau perempuan itu punya anak, maka anak itu akan dinamai dari pihak nama suaminya. Nah, ternyata ada kasus gitu, misalnya orang itu nggak mau gitu mengambil janda itu untuk menjadi istrinya dengan alasan tidak suka gitu. Maka janda ini bisa pergi menghadap para tua-tua di pintu gerbang dengan mengatakan, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang-orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Ya, kemungkinan besar itu akan terjadi. Bagaimana saudara ipar itu mungkin tidak mau, ya alasannya aku tidak suka. Janda ini punya hak juga gitu untuk menuntut. Ya, dia pergi ke tua-tua, dia mengatakan persoalannya, dan tua-tua itu akan melakukan satu tindakan, dia harus memanggil orang itu, dia akan berbicara dengan saudara ipar dari perempuan itu. Jika ia tetap dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, apa konsekuensinya? Dikatakan, maka istri itu akan kembali datang kepada tua-tua, dia akan menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel, namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Kalau sampai saudara iparnya itu tidak mau menikahi istri dari saudaranya laki-laki, maka janda ini akan datang ke tua-tua, menyerahkan kasut, kemudian meludahi muka orang tersebut. Ini sebuah hukuman bagi laki-laki di Israel yang tidak mau menikahi istri dari saudaranya laki-laki. Ya, memang Tuhan kan punya tujuan yang mulia, ya, di mana janda itu harus menikah dengan kaum kerabatnya sendiri dari pihak laki-laki dengan tujuan tetap ada keturunan sehingga nama dari keluarga itu tetap ditegakkan, supaya namanya jangan terhapus dari antara orang-orang Israel. Di sini kita bisa melihat bagaimana prinsip kasih dari Allah itu sungguh-sungguh nyata buat para janda-janda yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan tidak punya anak. Tuhan mengasihi, Tuhan membela gitu, sehingga ketika ada saudara laki-laki yang tidak mau, maka ya ada hukuman. Kita diingatkan kisah dari Rut dan Boaz. Boaz seorang laki-laki yang penuh kasih, yang mau menikahi Rut, dia mau menebus Rut. Ya, memang prinsip dalam perkawinan ipar prinsipnya adalah prinsip penebusan, prinsip kasih, didasari kasih gitu ya, sehingga kalau tidak ada yang mau melakukan itu akan ada hukumannya. Bagian yang ketiga tentang ada dua orang berkelahi ayat 10-12 itu, kalau ada dua orang berkelahi dan salah satu istri datang untuk mendekat menolong suaminya, tetapi dengan cara yang tidak pantas, ya, tidak etis, tidak benar, maka ada hukumannya. Ini kalau ada dua orang berkelahi, istri yang seorang datang mendekat menolong suaminya, memukul, yang sedang memukul suaminya, perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu, jangan kau merasa sayang kepadanya. Nah, menolong itu bagus, boleh, tetapi caranya juga harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak etis, ya. Perempuan ini bermaksud menolong suaminya, tetapi dengan cara yang tidak benar, tidak pantas, ya, sehingga ada hukuman bagi istri yang melakukan seperti itu. Tangannya harus dipotong. Gak usah sayang kepada perempuan itu, karena perempuan itu melakukan tindakan yang tidak pantas. Tuhan menghendaki cara menolong yang benar, cara menolong yang baik gitu ya, tidak menghalalkan segala cara. Kemudian bagian yang keempat kita melihat tentang jangan berbuat curang. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16, Tuhan sangat menjelaskan dengan sangat detail bagaimana umat Tuhan itu harus berbuat yang jujur, ya, jangan yang curang gitu ya, jangan ada standar ganda gitu, dengan mengatakan jangan ada di dalam budi-budimu dua macam batu timbangan, ada yang besar, ada yang kecil. Jangan juga di rumahmu ada dua eva, ada yang besar, ada yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh, yang tepat. Harus ada padamu yang utuh dan tepat. Tujuannya supaya lanjut umurmu,
di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang curang, apa hukumannya? Dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang berbuat curang ini kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan menghendaki hidup dalam kebenaran, kejujuran, hidup dalam etika yang benar terkait dengan ya bisnis, usaha dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh ada standar ganda. Bagian berikutnya yang terakhir di ayat yang ke-17 sampai 19 itu tentang bagaimana orang-orang Israel harus mengingat, jangan sampai lupa terkait dengan tindakan orang-orang Amalek kepada orang-orang Israel. Orang-orang Amalek ini pernah melakukan sesuatu hal yang sangat jahat, tidak takut kepada Tuhan. Pada waktu orang Israel sedang dalam kondisi lemah, malah dihantam dari belakang. Ini menunjukkan orang-orang Amalek itu adalah orang-orang yang sangat jahat ya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mestinya orang-orang Israel itu ditolong dalam keadaan yang lemah. Malah mereka itu dihantam dari belakang. Sedang engkau waktu itu keadaanmu lelah dan lesu. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan, nanti kalau kamu sudah mendapatkan kasih karunia keamanan dari musuh-musuhmu, jangan sampai lupa. Engkau harus menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya, orang Amalek memang orang yang tidak takut akan Tuhan, selalu melawan umat Tuhan, sehingga Tuhan sangat-sangat tegas mengingatkan orang-orang Israel agar mereka jangan sampai lupa untuk orang-orang Amalek, untuk mereka menghapuskan ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Ya, jangan sampai lupa. Teksnya apa Bapak Ibu? Kita mendapatkan satu pelajaran pada pagi hari ini. Allah menghendaki umatnya hidup dengan menegakkan keadilan dan kasih. Ya, dalam relasi dengan sesama. Kalau ada sesama kita yang bersalah kepada kita, ya mestinya kalau menurut Tuhan, menurut hukumnya Tuhan ya kita ampuni, ya kita kasihi, ya. Dan kalau kita hidup dalam relasi dengan orang lain, ya mari kita terus hidup dalam keadilan, dalam kasih. Mari kita menolong orang lain, ya dengan cara yang benar, dengan cara yang etis. Jangan sampai menolong tapi caranya tidak benar. Mari kita jangan curang, ya kita terus belajar untuk menerapkan kejujuran dalam hidup kita. Penerapannya, maukah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara hidup menegakkan keadilan, kasih dalam semua aspek hidup? Maukah kita semua menolong dengan cara-cara yang benar? Dan maukah kita terus hidup di dalam kebenaran dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan? Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan kita semua hari ini. Kita sambut dengan satu lagu Ku Menyembah. Kita terus masuk dalam doa. Ku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau ku rasakan kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, ku menyembah.
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, jejaknya terjadi di sini. Haleluya, haleluya, syukur, haleluya, syukur, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, syukur, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami terus ada di dalam ketaatan pada Tuhan. Aturan-aturan yang Tuhan terus sampaikan pada zaman Musa boleh diaplikasikan untuk saat ini, supaya kami hidup dengan jujur, tidak curang dalam bisnis dan apapun yang kami kerjakan, maupun yang hidup dalam pernikahan ipar. Tuhan terus mensucikan pernikahan-pernikahan di dalam Yesus Kristus, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami masing-masing. Tuhan sertai kami hari ini, supaya kami boleh mengkader orang-orang yang terus melayani Tuhan, yang siap memimpin dan terus ada di dalam visi misi Allah, dan kami boleh melayani semakin banyak orang yang melayani Tuhan. Tuayan memang banyak. Kami minta pada Bapak yang punya tuayan itu, Tuhan kirimkan untuk tuayan-tuayan masa kini. Berkati semuanya dengan limpahnya, supaya kami terus jadi berkat bagi banyak orang. Lindungi kami semuanya, supaya tetap sehat, semangat melayani, dijauhkan dari yang jahat, supaya kami tidak jatuh dalam dosa dan hidup tanpa kesakitan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.